마치 내 손가락 잡았던 날 세상이 변했어 네가 온 그 아침 과 미소 아픔과 기쁨 모든 게 사랑스러워 너의 밖에선 살 수 없어 내게 너 하나로 물든 시간만이 흘러갈 뿐이야 사랑해요 고마워요 따뜻하게 나를 안아줘 이 사랑 때문에 나는 살 수 있어 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pidana Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana kasus pembunuhan pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan dengan terdakwa Saudara Radit Rahman Nugraha pada hari ini, Rabu tanggal 13 November tahun 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan sebagai alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Baik, sebelumnya demi kelancaran persidangan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Majelis hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, sidang perkara dugaan tindak pidana pembunuhan dengan terdakwa Saudara Radit Rahman Nugraha dinyatakan dibuka. Jaksa penuntut umum silakan hadirkan terdakwa ke dalam ruang persidangan. Saudara Radit, dipersilakan memasuki ruang persidangan. Sebelum kita lanjutkan, saya akan memeriksa identitas terdakwa. Saudara Radit, mohon jawab dengan jelas. Nama Radit Rahman Nugraha, tempat tanggal lahir Tasikmalaya 13 April 2002, usia 22 tahun, alamat Jalan Gunung Putri nomor 25, pekerjaan mahasiswa. Apakah data yang saya bacakan ini benar? Benar yang mulia. Baik, berdasarkan ketentuan pasal 56 KUHP, saudara dapat didampingi oleh penasihat hukum. Apakah saudara didampingi penasihat hukum? Saya didampingi oleh pengacara Bapak Adil yang mulia. Mohon tunjukkan surat kuasa dan surat izin pengacara. Baik yang mulia. Baiklah, jaksa penuntut umum, apakah Anda siap membacakan dakwaan? Siap yang mulia. Yang mulia, terdakwa didakwa berdasarkan pasal 340 KUHP tentang dugaan pembunuhan berencana. Berdasarkan hasil penyelidikan, terdakwa diduga melakukan pembunuhan berencana terhadap korban di kampus terdakwa dan juga korban pada malam hari sekitar pukul 22:30 waktu Indonesia Barat. Motif terdakwa adalah rasa sakit hati karena korban terlebih dahulu menjalin hubungan dengan seorang wanita yang juga diketahui disukai oleh terdakwa. Malam itu, terdakwa mendatangi kampus dengan membawa senjata tajam dan menyerang korban hingga meninggal dunia. Demikian dakwaan ini kami bacakan. Baik, saudara Radit, apakah Anda mengerti dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Mengerti. Apakah saudara keberatan terhadap dakwaan ini? Saya menyerahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya yang mulia. Baik, penasihat hukum terdakwa, apakah Anda ingin mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan ini?
Ya, yang mulia. Izinkan saya mengajukan eksepsi. Saya merasa bahwa dakwaan ini masih kurang kuat secara bukti, terutama terkait unsur perencanaan. Dugaan bahwa terdakwa melakukan pembunuhan berencana belum dapat dibuktikan secara kuat, dan motif yang disampaikan masih spekulatif. Yang mulia, hasil penyelidikan kami menunjukkan adanya perencanaan yang dilakukan oleh terdakwa. Kami memiliki bukti berupa pisau yang digunakan oleh terdakwa untuk membunuh korban dan pesan singkat di ponsel korban yang menunjukkan adanya ancaman dari terdakwa. Yang mulia, saya memohon agar dakwaan ini tidak langsung diterima begitu saja, tanpa pemeriksaan lebih mendalam terhadap bukti dan saksi yang dihadirkan. Baik, jaksa penuntut umum, apakah saksi dan bukti yang Anda ajukan telah siap? Siap, yang mulia. Pada terdakwa dipersilakan untuk menduduki kursi yang disediakan. Kepada saksi saudara Aulia dipersilakan untuk menduduki kursi saksi. Saudari saksi, sebelum memberikan keterangan, kami menginginkan bahwa Anda diwajibkan memberikan keterangan yang benar sesuai sumpah. Sebagaimana diatur dalam pasal 160 ayat 3 KUHP, apakah saudari siap untuk bersumpah? Siap, yang mulia. Baik, silakan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar-benarnya, bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, silakan dulu. Jaksa penuntut umum, Anda dapat memulai pemeriksaan saksi. Siap, yang mulia. Saudara Dela, apakah Anda mengenal terdakwa dan juga korban? Ya, saya mengenal keduanya. Saudara korban adalah kekasih saya, dan saudara Radit adalah orang yang mau menyatakan perasaannya kepada saya. Apakah saudara Dela mengetahui pada malam kejadian tanggal 3 Oktober 2024? Ya, pada pukul 9 malam, saudara korban menghubungi saya lewat panggilan telepon. Ia mengatakan bahwa saudara Radit mengancamnya. Apakah Anda melihat isi pesan tersebut? Ya, saudara korban mengirimkan tangkapan layar itu kepada saya, dan saudara Radit menulis, "Kamu akan merasakan akibatnya karena telah mengambil sesuatu yang bukan milikmu." Baik, apakah setelah itu Anda berkomunikasi lagi dengan korban? Tidak, karena beberapa jam kemudian saya mendapat kabar bahwa saudara korban telah ditemukan meninggal di kampusnya. Terdakwa, apakah Anda ingin menanggapi keterangan saksi ini? Saya tidak pernah menulis pesan seperti itu, yang mulia. Baik, kami akan mencatat keberatan Anda. Jaksa penuntut umum, apakah Anda memiliki bukti terkait pesan yang dimaksud? Iya, yang mulia. Kami memiliki beberapa bukti terkait tangkapan layar pesan singkat serta laporan digital forensik bahwa terdakwalah yang mengirimi pesan tersebut. Panitera, tolong catat dan simpan bukti. Penasihat hukum, apakah Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada saksi? Ya, yang mulia. Saudari saksi, apakah Anda yakin bahwa pesan tersebut dikirim oleh terdakwa? Bisa jadi pesan tersebut dikirim oleh orang lain. Saya tidak bisa memastikan, tetapi pesan tersebut diduga dikirim dari nomor ponsel yang dimiliki oleh terdakwa. Baik, saya mengerti. Itu saja. Baik, jaksa penuntut umum, apakah ada saksi lain yang akan dihadirkan? Ya, yang mulia. Kami akan menghadirkan saksi ahli forensik Dr. Anwar Saparudin yang memeriksa jenazah korban. Baik, panggil saksi berikutnya. Kepada saksi saudari Dela Aulia dipersilakan untuk menduduki tempat yang telah disediakan. Selanjutnya, kepada saksi ahli forensik Dr. Anwar Saparudin dipersilakan untuk menduduki kursi saksi.
Dr. Anwar Saparudin, apakah Anda siap untuk memberikan keterangan? Siap Yang Mulia. Sebelum memberikan keterangan, kami ingatkan Anda untuk kewajiban memberikan keterangan yang benar berdasarkan pasal 184 KUHP. Sebelum memberikan keterangan, kami menginginkan bahwa Anda diwajibkan memberikan keterangan yang benar sesuai sumpah. Sebagaimana diatur dalam pasal 160 ayat 3 KUHP, apakah saudara siap untuk bersumpah? Siap Yang Mulia. Baik, silakan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, dipersilakan duduk. Silakan jaksa penuntut umum untuk memulai pemeriksaan saksi ahli. Baik, Yang Mulia. Dr. Anwar, dapatkah Anda menjelaskan hasil pemeriksaan forensik terhadap jenazah korban? Berdasarkan pemeriksaan, korban meninggal akibat luka tusuk bagian dada yang menembus jantung. Kami juga menemukan jejak residu logam pada luka yang menunjukkan bahwa senjata yang digunakan adalah pisau tajam berbahan baja. Setelah kami periksa, terdapat sidik jari terdakwa pada pisau tersebut. Apakah waktu kematian korban dapat Anda perkirakan? Korban diperkirakan meninggal sekitar pukul 22:20 sesuai kondisi rekortis dan suhu tubuh saat ditemukan. Penasihat hukum, apakah Anda memiliki pertanyaan? Ada Yang Mulia. Dokter, apakah ada tanda-tanda bahwa korban melawan? Tidak ada luka pertahanan di tangan atau di lengan. Saksi dimohon kembali pada kursi yang telah disediakan. Selanjutnya, kepada terdakwa dipersilakan untuk menduduki tempat yang telah disediakan. Selanjutnya, pembacaan tuntutan dan pembelaan oleh jasa penuntut umum dan penasehat hukum. Jaksa penuntut umum, apakah Anda siap membacakan tuntutan terhadap terdakwa? Siap Yang Mulia. Yang Mulia, berdasarkan fakta persidangan, kami menuntut terdakwa dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Fakta yang memberatkan adalah adanya ancaman dari terdakwa kepada korban. Terdakwa juga membawa pisau dan serangan diarahkan langsung ke bagian vital tubuh korban yaitu jantung. Perbuatan ini sesuai dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Yang Mulia, saya menolak tuntutan ini. Pasal 340 menyatakan perencanaan matang. Tidak ada bukti konkret bahwa terdakwa merencanakan pembunuhan tersebut. Namun, bukti ancaman ponsel di dalam HP terdakwa jelas menunjukkan niat awal. Berdasarkan pasal 184 KUHP, alat bukti elektronik seperti ini memiliki kekuatan hukum yang sama di mata hukum. Pesan tersebut tidak cukup Yang Mulia. Dalam pasal 183 KUHP, keyakinan hakim harus didasarkan pada bukti yang jelas dan kuat. Ponsel terdakwa bisa saja digunakan oleh orang lain. Apakah terdakwa menutup mata bahwa fakta bahwa pisau dibawa oleh terdakwa, pisau itu tidak mungkin dibawa tanpa adanya alasan? Klien kami membawa pisau untuk perlindungan diri. Dia seorang mahasiswa yang tinggal jauh dari keluarganya dan sering pulang malam. Tidak ada bukti pisau itu disiapkan khusus untuk membunuh korban. Tapi luka pada korban menunjukkan niat untuk membunuh. Berdasarkan visum et repertum, luka tusuknya tepat mengenai jantung. Ini tidak bisa dikategorikan sebagai tindakan spontan. Yang Mulia, luka tersebut bisa saja terjadi dalam keadaan panik atau emosi sesaat. Jika kita merujuk pada pasal 338 KUHP, tindakannya lebih tepat disebut pembunuhan biasa, bukan pembunuhan berencana. Yang Mulia, kami tetap berpegang teguh bahwa ini pembunuhan berencana karena ancaman sebelumnya dan juga lokasi luka fatal menguatkan adanya unsur kesengajaan
Selain itu, tindakan ini telah menyebabkan trauma bagi keluarga korban yang harus dipertimbangkan berdasarkan pasal 5 UU nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan juga korban. Sebaliknya, kami meminta hakim untuk mempertimbangkan bahwa terdakwa masih sangat muda, seorang mahasiswa yang tidak pernah memiliki riwayat tindakan kejahatan. Dalam pasal 28 D Undang-Undang 1945, keadilan harus ditegakkan secara proporsional. Justru karena terdakwa adalah seorang mahasiswa hukum, saya yakin dia mengerti akan hukum, maka hal tersebut tidak dapat ditoleransi. Perbuatan ini bukan hanya melawan hukum, tetapi juga norma moral dan juga masyarakat yang mulia. Baik, cukup. Majelis hakim telah mencatat semua argumen, sedangkan sidang kami tunda untuk beberapa saat. Kami pihak hakim akan berunding. Baik, sidang kami tunda. Majelis hakim akan berunding terlebih dahulu. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, sidang kami lanjut. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Setelah mempelajari dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, serta pembelaan dari pihak penasihat hukum, majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Majelis hakim mempertimbangkan hal-hal berikut ini. Pertama, terkait unsur pembunuhan. Dari hasil visum et repertum, kematian korban disebabkan oleh luka tusuk di dada yang langsung mengenai jantung. Luka tersebut jelas menunjukkan adanya niat untuk menghilangkan nyawa korban. Kedua, terkait dengan unsur perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP. Majelis hakim tidak dapat menemukan bukti yang cukup kuat untuk menyimpulkan adanya rencana sistematis. Memang benar bahwa terdakwa membawa pisau saat kejadian, namun tidak ada bukti yang menunjukkan adanya perencanaan rinci mengenai waktu dan tempat kejadian. Oleh karena itu, majelis hakim tidak dapat menerapkan pasal 340 KUHP dalam perkara ini. Ketiga, terkait unsur emosi sesaat. Sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 3 KUHP, majelis hakim juga tidak menemukan bukti yang mendukung bahwa pembunuhan terjadi karena dorongan emosi mendadak. Dengan demikian, perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan biasa sebagai diatur dalam pasal 338 KUHP. Selanjutnya, majelis hakim juga memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa telah menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, menimbulkan luka mendalam bagi korban, serta meresahkan masyarakat. Hal yang meringankan, terdakwa adalah seseorang mahasiswa yang masih muda, belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, dan telah menunjukkan perilaku kooperatif dalam persidangan. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Saudara Radit Rahman Nugraha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP. Kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa hukuman penjara selama 15 tahun. Yang ketiga, menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari hukuman penjara yang dijatuhkan. Memerintahkan barang bukti berupa pisau untuk dimusnahkan. Demikian putusan ini dijatuhkan setelah melalui musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh kami Rehan Iwan, Sarjana Hukum selaku Hukum Ketua, Neng Intan Adelia, Sarjana Hukum, dan Daniel Fauzan, Sarjana Hukum masing-masing selaku Hakim Anggota. Kepada terdakwa, Anda berhak menerima putusan ini untuk mengajukan upaya hukum banding dalam waktu 7 hari sejak hari ini.
Dengan ini, sidang putusan resmi ditutup. Demikian sidang pada hari Rabu, tanggal 13 November tahun 2024 resmi kami tutup. Majelis Hakim dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.